Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 251. Permisi, Pak, kata perawat dengan ramah. Saya ingin memberikan resep obat untuk pasien. Anda bisa mengambil. Obatnya di lantai 2, bagian farmasi. Rama mengangguk, menyadari bahwa Hanifah akan membutuhkan perawatan dan obat untuk pemulihannya. Bisa, jawab Rama. Baik, Pak, terima kasih. Nanti, obatnya Anda serahkan ke perawat, ya, karena obat tersebut berupa injeksi, terang perawat dengan ramah. Baik, jawab Rama, mengambil resep obat tersebut dari perawat. Rama menyimpan resep obat dengan hati-hati, menaruhnya di dalam saku bajunya. Dia merenung sejenak, memandangi Hanifah yang masih tidur dengan tenang. Dengan hati yang penuh harap dan cemas, Rama meninggalkan ruang observasi dengan langkah yang mantap. Rama segera menuju lantai 2 untuk menuju bagian farmasi. Dia tiba di farmasi dan melihat perawat yang sedang sibuk di balik meja resepsionis. Permisi, kata Rama, dengan sopan saat mendekati perawat tersebut. Saya ingin mengambil obat yang diresepkan untuk istri saya. Perawat yang tengah sibuk itu mengangkat kepalanya dan tersenyum ramah. Tentu, Pak. Silakan berikan saya resep obatnya, dan saya akan membantu Anda. Rama mengeluarkan resep obat dari sakunya dan menyerahkannya kepada perawat. Perawat itu membaca resep dengan cermat, memeriksa dosis dan instruksi penggunaan yang tertera. Baik, Pak, kata perawat dengan ramah. Obat ini berupa injeksi, jadi saya akan menyiapkan semuanya untuk Anda. Mohon tunggu sebentar. Perawat tersebut pergi ke belakang meja dan mulai menyiapkan obat sesuai dengan resep yang diberikan. Rama menunggu dengan cemas, pikirannya terus melayang pada Hanifah yang masih tertidur di ruang observasi. Setelah beberapa saat, perawat kembali dengan obat yang sudah siap. Dia meletakkan obat di atas meja dan memberikan penjelasan singkat kepada Rama tentang penggunaan obat tersebut. Ini adalah obat yang harus diberikan melalui injeksi, Pak, jelas perawat dengan penuh perhatian. Saya akan memberikan instruksi penggunaannya secara rinci. Pastikan Anda menyerahkan obat ini ke perawat. Rama mengangguk, mengikuti dengan seksama penjelasan perawat tentang cara menggunakan obat tersebut. Dia ingin memastikan bahwa dia bisa memberikan perawatan yang terbaik untuk Hanifah. Terima kasih atas bantuannya, kata Rama, saat perawat selesai memberikan catatan instruksi. Perawat tersenyum ramah. Sama-sama, Pak. Semoga istri Anda segera pulih. Rama mengucapkan terima kasih sekali lagi dan meninggalkan farmasi dengan obat yang sudah disiapkan. Dia merasa lega karena telah mendapatkan obat yang dibutuhkan untuk Hanifah. Namun, pikirannya masih terfokus pada percakapan yang ingin dia lakukan dengan Hanifah tentang kehamilan mereka. Setelah menerima obat dari perawat di farmasi, Rama kembali ke lantai 4 dengan hati yang penuh harap. Dia ingin segera memberikan obat tersebut kepada perawat yang merawat Hanifah. Begitu dia tiba di lantai 4, dia melihat perawat yang sedang sibuk di ruang perawatan. Permisi, kata Rama, dengan sopan saat mendekati perawat tersebut. Saya telah mengambil obat yang diresepkan untuk istri saya. Ini obatnya. Rama menyerahkan obat kepada perawat dengan hati-hati. Perawat itu menerima obat dan memeriksa kembali resep yang tertera. Terima kasih, Pak, kata perawat dengan ramah. Saya akan memberikan obat ini kepada istri Anda sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Rama mengangguk, merasa lega bahwa obat telah diserahkan kepada perawat yang akan memberikannya kepada Hanifah.
Dia berterima kasih kepada perawat dan kembali menuju ruang observasi tempat Hanifah berada. "Nak," Umi Khafifah menyapa Rama, sebelum Rama kembali ke ruang observasi Hanifah. "Ya, Umi. Bagaimana keadaan Hanifah? Apa Umi sudah bisa menemuinya?" "Bisa. Tapi, yang boleh masuk hanya satu orang. Biar Umi saja yang masuk, aku akan keluar sebentar dan masuk lagi setelah Umi keluar nanti. Tapi, aku akan mengecek Hanifah sebentar, Umi." Umi Khafifah menganggukkan kepala. "Baik, Nak. Umi, tunggu di sini." Rama kembali melangkah ke ruang observasi. Begitu memasuki ruangan, ia terdiam melihat Hanifah yang sudah membuka mata. "Prof," lirih Hanifah, menoleh ke arah Rama dengan tatapan yang lemah. Gegas, Rama menghampiri Hanifah. Langsung saja, Rama meraih tangan mungil Hanifah dan menggenggamnya kuat. Bahkan, pria itu terlihat mencium lama tangan Hanifah. "Jangan lepas," pinta Rama, ketika merasakan tangan Hanifah berusaha menarik tangannya agar Rama melepasnya. "Apa yang kamu rasakan?" "Rindu," jawab Hanifah, tersenyum. Rama mengerutkan keningnya. "Rindu? Kepada siapa?" "Seseorang, Umi." Rama berpikir positif. "Laki-laki? Abah atau Kak Amar?" tanya Rama lagi. "Bukan mereka. Ada pokoknya." Wajah Rama menatap serius. "Saya." Hanifah rasanya ingin tertawa kecil mendengar mantan suami sekaligus dosennya itu yang terdengar begitu percaya diri kalau Hanifah sedang merindukannya. "Gak," jawab Hanifah. Wajah Rama berubah dingin. Dia mendekatkan wajahnya kepada Hanifah seraya menggelengkan kepala. "Laki-laki lain? Kalau iya?" Hanifah balik bertanya. Wajah Rama semakin dingin. "Tidak akan bisa. Kamu tidak boleh jatuh cinta kepada laki-laki lain." Dahi Hanifah berkerut. "Kenapa?" "Karena kamu." "Assalamualaikum." Ucapan Rama yang tengah berbincang dengan Hanifah tiba-tiba terhenti ketika mereka mendengar salam dari Umi Khafifah yang memasuki ruangan observasi tempat Hanifah dirawat sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Suasana seketika menjadi hening. Hanifah merasa cemas, khawatir Umi Khafifah melihat mereka berdua tengah bergandengan tangan. Meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi suami dan istri, tetapi tetap saja situasi tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dengan lembut, Hanifah meminta Rama untuk melepaskan tangannya. "Prof, lepaskan tanganku," pinta Hanifah dengan suara pelan. Rama dengan segera melepaskan genggaman tangannya dari Hanifah, menghargai keinginan Hanifah. Ia memahami betapa pentingnya menjaga batas antara mereka, terutama di hadapan Umi Khafifah. Setelah melepaskan tangannya, Rama menegakkan tubuhnya dan menghadap ke arah Umi Khafifah, memberikan salam hormat. "Ustadz Rama, apa Umi boleh menjenguk Hanifah di sini?" tanya Umi Khafifah dengan wajah penuh kekhawatiran. Rama dengan ramah menjawab, "Tentu, Umi. Silakan masuk. Saya akan keluar sejenak karena yang diperbolehkan menemani pasien hanya satu orang saja." Tatapan mata Hanifah tertuju kepada Rama, dan dengan suara pelan ia memanggilnya, "Prof." Rama yang hendak meninggalkan ruangan menghentikan langkahnya dan bertanya, "Ada apa, Hanifah?" Dengan ekspresi cemas, Hanifah bertanya, "Apa Anda mau pulang?" Rama tersenyum lembut, "Tidak, saya tidak akan kemana-mana selama kamu dirawat di rumah sakit ini. Saya akan menunggu di luar ruangan ini selama Umi menemanimu di sini." Hanifah merasa terharu mendengar kata-kata Rama.
Meskipun mereka tidak lagi bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi Rama tetap hadir untuk memberikan dukungan dan menjaga keberadaannya di samping Hanifah. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih, Prof." Setelah itu, Rama akhirnya meninggalkan ruangan observasi. Sementara itu, Umi Khafifah dengan cepat mendekati Hanifah dan memeluknya erat. Air mata mulai mengalir dari matanya saat ia melihat kondisi putri angkatnya yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Hanifah merasa haru melihat Umi Khafifah menangis. Dengan penuh kekhawatiran, ia bertanya, "Umi, kenapa?" Umi Khafifah menangis sesenggukan. "Umi sangat khawatir dengan kondisimu, sayang. Maafkan Umi yang tidak memaksa kamu ke rumah sakit sejak awal." Hanifah memahami perasaan Umi Khafifah dan merasa terharu dengan kepeduliannya. Ia mengusap lembut punggung Umi Khafifah, mencoba menenangkannya. "Umi, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Terima kasih sudah datang menjengukku." Umi Khafifah mengangguk sambil masih menangis. "Umi akan selalu ada untukmu, sayang. Maafkan Umi yang tidak bisa melindungimu sejak awal." Hanifah merasa hangat di hati mendengar kata-kata Umi Khafifah. Meskipun terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, ia merasa dikelilingi oleh cinta dan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Dalam keheningan ruangan, mereka saling berpelukan dan saling memberikan dukungan satu sama lain, menguatkan ikatan keluarga yang kuat di antara mereka. Beberapa saat setelah mereka saling berpelukan, Umi Khafifah melepaskan pelukannya dan menatap wajah Hanifah dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Air mata masih mengalir di pipinya saat ia mencoba mengendalikan emosinya. "Nak, Umi sangat khawatir selama kamu ditangani oleh dokter-dokter di sini," ucap Umi Khafifah dengan suara bergetar. "Umi tidak bisa membayangkan apa yang kamu alami dan betapa sakitnya melihat kamu seperti ini." Hanifah merasakan kehangatan dan perhatian dalam kata-kata Umi Khafifah. Ia memahami bahwa Umi Khafifah sangat mencintainya dan hanya ingin yang terbaik untuknya. Dengan lembut, Hanifah memegang tangan Umi Khafifah dan mencoba memberikan sedikit kelegaan. "Umi, aku tahu bahwa kekhawatiranmu begitu besar. Aku juga merasa takut dan cemas, tapi kita harus tetap kuat," ucap Hanifah dengan suara lembut. "Aku yakin dokter-dokter di sini akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkanku. Kita harus memiliki keyakinan dan berdoa bersama-sama." Umi Khafifah mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kamu benar, sayang. Kita harus percaya pada tim medis dan berdoa agar kamu segera pulih sepenuhnya." Hanifah tersenyum lembut, merasa terharu dengan kehadiran Umi Khafifah yang selalu memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang, menguatkan ikatan keluarga yang telah terjalin begitu erat di antara mereka. Sementara itu, di luar ruangan observasi, Rama duduk di kursi tunggu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa khawatir akan kondisi Hanifah, tetapi juga berusaha menjaga ketenangan dan keyakinannya. Ia menatap sekeliling rumah sakit, mencoba mengalihkan pikirannya. Beberapa waktu kemudian, Rama melihat seorang perawat keluar dari ruangan observasi. Ia segera mendekat dan bertanya dengan harap, "Maaf, bagaimana kondisi Hanifah?" Perawat itu tersenyum lembut. "Tenang saja, Pak. Istri Anda sedang dalam perawatan yang intensif, dan tim medis sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu pemulihannya. Kita harus tetap optimis." Rama merasa sedikit lega mendengar kabar baik tersebut. Ia berterima kasih kepada perawat dan kembali duduk di kursi. Menunggu dengan penuh harap. Waktu berlalu,
dan mereka tetap saling memberikan dukungan dan kekuatan satu sama lain. Meskipun ada ketidakpastian dan kecemasan, mereka bersama-sama menghadapinya dengan penuh keyakinan dan cinta. Ketika Rama akhirnya diizinkan masuk kembali ke ruangan observasi, ia melihat Hanifah dan Umi Khafifah tersenyum kepadanya. Mereka merasa lega karena bisa bersama-sama di tengah cobaan ini. "Prof, kamu kembali," sapa Hanifah dengan senyuman lembut. Rama mengangguk, berjalan mendekat, dan duduk di samping tempat tidur Hanifah. Ia merasa hangat melihat kebersamaan mereka, dan ia berjanji dalam hatinya untuk selalu mendukung dan melindungi Hanifah sepanjang perjalanan pemulihannya. "Nak, sepertinya Umi akan keluar sebentar untuk menemui Kak Laila kamu. Dia juga sedang hamil, Umi. Mengkhawatirkan kondisinya," kata Umi Khafifah. "Silakan, Umi," jawab Rama. Hanifah tidak menjawab, raut wajahnya terlihat bingung seolah ada tanda tanya di dalam benaknya mendengar perkataan sang ibu tadi. Begitu Umi Khafifah keluar, Hanifah bertanya kepada Rama. "Prof, ada yang aneh dengan ucapan Umi." "Apa yang aneh?" kata Umi. "Kak Laila juga hamil." "Maksudnya?" "Karena kamu sedang hamil, Hanifah." "Makanya, Umi bilang Kak Laila juga hamil," potong Rama. "Dek." Hanifah kaget mendengar ucapan Rama. Dia tersenyum. Getir seraya menggelengkan kepala. "Jangan bercanda, Prof," kata Hanifah. Rama menatap penuh kedua mata Hanifah. "Saya tidak sedang bercanda. Lantas, saya mengatakan yang sebenarnya." Hanifah terdiam ketika Rama memperjelas seperti itu. Tanpa sadar, tangannya bergerak mengusap perutnya yang datar. Kepala Hanifah menggeleng, tak percaya dengan ucapan Rama tadi. "Prof, jangan berbohong kepadaku," kata Hanifah lagi. "Aku tahu, Anda ingin kembali bersama saya. Tapi, jangan bercanda dengan hal sebesar itu." Rama kembali menatap Hanifah. "Kalau kamu tahu hal ini adalah hal besar, kamu akan percaya kalau saya tidak mungkin bercanda tentang hal-hal besar." Hanifah mematung dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Apa benar dia hamil? Refleks, Hanifah kembali mengusap perutnya yang datar itu. "Dokter akan memeriksamu, kamu bisa bertanya ke dokter kalau kamu tidak percaya kepada saya," kata Rama lagi, melihat sorot mata Hanifah yang tampaknya masih tidak percaya akan ucapan Rama tadi. Hanifah diam. Dia tidak lagi menanggapi ucapan Rama. Sebenarnya, Hanifah sangat mudah untuk percaya kepada mantan suaminya itu karena Rama memang selalu berbicara serius, sangat jarang bercanda. Tapi, untuk hal ini, Hanifah sulit untuk percaya. "Kamu mau makan apa?" tanya Rama. Hanifah menggelengkan kepala. "Gak ada." "Makan? Ya, biar bayi kita sehat." Hanifah terkesiap mendengarnya. Wajahnya yang tanpa cadar itu seketika memerah. Namun, ia memalingkan wajah. Dia merasa malu sendiri mendengar Rama berkata seperti itu. "Prof, jangan bilang gitu," lirih Hanifah. "Kenapa? Bayimu adalah bayi kita," jawab Rama. "Prof, aku malu," lirih Hanifah. "Proses pembuatan dan sudah jadi kayak gini sama-sama. Malu, Dek." Hanifah terbelalak. Rama benar-benar membuat dia semakin malu. Wajah Hanifah merah padam, spontan Hanifah menutupi seluruh wajahnya dengan selimut. Rama tersenyum sangat tipis melihatnya. "Makan? Ya. Gak. Kamu tidak pernah makan. Kasihan anak kita," bujuk Rama lagi. Hanifah menggelengkan kepala. "Jangan bercanda, Prof.
Tak lama setelah Rama, mantan suami Hanifah, mengungkapkan kabar tak terduga tentang kehamilan Hanifah, pintu ruangan perlahan terbuka dan seorang dokter berjalan masuk. Dokter itu, dengan wajah yang serius namun ramah, memandang Hanifah yang tampak terkejut dan bingung. "Dokter," sapa Rama, mencoba meredakan suasana yang tegang. Dokter itu mengangguk, lalu memfokuskan perhatiannya pada Hanifah. "Bagaimana perasaan Anda, Hanifah? Apakah ada keluhan khusus?" tanya dokter tersebut dengan suara yang lembut dan penuh empati. Hanifah menatap dokter itu, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Dia menggelengkan kepala, pelan. "Tidak, dok," jawabnya dengan suara serak. Dia mencoba tersenyum. Namun senyumnya tampak dipaksakan. Hanifah tampaknya masih terpaku pada berita yang baru saja disampaikan Rama. Apakah dia benar-benar hamil? Hamil dengan anak Rama, mantan suaminya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya, membuatnya tampak lesu dan tidak bersemangat. "Dok," panggil Hanifah, suaranya lirih dan penuh keraguan. "Iya, Hanifah. Ada yang ingin Anda tanyakan?" Dokter itu menatap Hanifah dengan penuh perhatian. Hanifah menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Maaf, dok, apa benar aku sedang hamil?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter itu tersenyum lembut, mengangguk. "Apakah suami Anda sudah memberitahu Anda?" tanyanya, membuat Hanifah terkejut. "Suami?" Hanifah terkejut. Kenapa dokter mengatakan kalau Rama adalah suaminya? Apakah Rama mengaku sebagai suaminya di depan dokter itu?